Ratna, seorang wanita yang selalu tampil mencolok di setiap kesempatan, merupakan sosok yang dikenal baik dalam keluarga besarnya, tetapi tidak dalam arti yang positif. Di balik senyumnya yang terlihat ramah, tersembunyi sifat congkak dan kebiasaan merendahkan orang lain yang membuat banyak anggota keluarga merasa tertekan. Setiap kata yang keluar dari mulut Ratna hampir selalu disertai nada membanggakan dirinya sendiri, membandingkan pencapaiannya dengan orang lain, atau bahkan menyindir secara halus, yang akhirnya melukai perasaan mereka yang mendengarnya. Ratna selalu merasa bahwa hidupnya lebih baik daripada siapapun di sekitarnya. Dia berasal dari keluarga sederhana, tetapi menikah dengan seorang pengusaha kaya yang memberinya akses kepada segala kemewahan. Dengan status sosial yang meningkat, Ratna mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Ia tidak lagi merasa sejajar dengan keluarga besarnya yang masih hidup sederhana. Ratna sering memamerkan barang-barang mewahnya, mulai dari pakaian bermerek hingga perhiasan yang berkilauan. Ketika menghadiri acara keluarga, Ratna selalu menjadi pusat perhatian, baik karena pakaiannya yang mencolok maupun komentar-komentar pedasnya. Ia akan dengan mudah mengatakan, "Oh, baju itu bagus, tapi sepertinya kurang cocok kalau dibandingkan dengan yang biasa aku pakai di acara resmi." Komentar seperti ini bukan hanya menyakitkan tetapi juga menunjukkan rasa superioritasnya. Ratna tidak pernah merasa perlu menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya. Baginya, semua orang harus tahu bahwa ia berada di level yang berbeda. Kebiasaan merendahkan adalah sifat Ratna yang paling mencolok. Ia memiliki pandangan bahwa keberhasilannya adalah hasil kerja keras semata, tanpa mempertimbangkan faktor keberuntungan atau dukungan orang lain. Akibatnya, ia sering memandang rendah mereka yang belum mencapai level yang sama dengannya. Salah satu korbannya adalah keponakannya, Lila, yang baru memulai usaha kecil-kecilan menjual makanan ringan. Dalam sebuah pertemuan keluarga, Lila dengan penuh semangat menceritakan usahanya yang baru berjalan 2 bulan. Namun, tanggapan Ratna justru menciptakan suasana yang tidak nyaman. "Oh, kamu jual makanan ringan? Tidak takut kalau itu tidak akan laku lama? Orang-orang sekarang lebih suka beli makanan dari merek besar," kata Ratna sambil tersenyum sinis. Ucapan itu membuat Lila kehilangan semangat, meskipun anggota keluarga lainnya mencoba menghibur dan mendukungnya. Ratna tidak hanya merendahkan orang lain secara langsung tetapi juga melalui cara-cara yang lebih halus. Ia sering menggunakan kata-kata manis yang sebenarnya penuh dengan sindiran. Misalnya, saat menghadiri pesta pernikahan sepupunya, ia berkata kepada pengantin baru, "Wah, selamat ya. Memang kalau menikah sederhana seperti ini lebih hemat. Tidak perlu repot-repot seperti waktu aku menikah dulu, yang harus sewa ballroom besar." Kalimat ini terdengar seperti pujian, tetapi jelas-jelas bermaksud menunjukkan bahwa pernikahannya lebih megah dibandingkan pernikahan sepupunya. Salah satu momen paling menyakitkan terjadi saat ulang tahun keponakannya, Dani. Dani, seorang guru sekolah dasar, dengan bangga bercerita kepada keluarga bahwa ia baru saja menerima penghargaan dari sekolahnya sebagai guru terbaik. Saat semua orang memberi ucapan selamat, Ratna menambahkan komentarnya yang menyakitkan. "Guru terbaik? Wah, itu hebat juga. Meskipun kalau jadi guru penghasilannya memang kecil ya. Saya jadi ingat, dulu saya juga pernah mengajar sebelum menikah, tapi akhirnya saya pilih pekerjaan yang lebih menjanjikan." Ucapan ini membuat suasana menjadi canggung. Dani, yang awalnya begitu bahagia, tiba-tiba terlihat murung. Anggota keluarga lain berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi kerusakan sudah terjadi. Dani merasa direndahkan, sementara Ratna tampak tidak peduli dengan dampak dari kata-katanya. Hal serupa terjadi saat Ratna mengomentari adik iparnya, Sinta, yang baru saja membeli rumah sederhana di pinggiran kota. Saat anggota keluarga lain memuji upaya Sinta dan suaminya dalam mewujudkan impian mereka memiliki rumah sendiri, Ratna malah berkata, "Rumahnya lumayan ya, meskipun lokasinya agak jauh. Kalau saya dulu sih lebih pilih dekat pusat kota, biar aksesnya mudah. Tapi ya, semua orang punya prioritas masing-masing." Komentar-komentar seperti ini membuat Ratna tidak disukai oleh banyak anggota keluarga, tetapi mereka memilih menahan diri untuk menghindari konflik lebih besar. Selain merendahkan, Ratna juga dikenal sebagai pengadu domba ulung. Ia memanfaatkan ketidaktahuan anggota keluarga untuk menyebarkan fitnah atau membesar-besarkan permasalahan kecil. Salah satu insiden paling besar terjadi antara dua sepupunya, Aji dan Tita. Ratna mendekati Aji dan berkata,
Aku dengar Tita bilang kalau dia merasa lebih layak mendapatkan warisan dari nenek dibandingkan kamu. Dia merasa usahamu itu cuma hasil dari keberuntungan, bukan kerja keras. Ucapan ini membuat Aji merasa tersinggung. Meskipun sebenarnya Tita tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Di sisi lain, Ratna juga mendekati Tita dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku harus cerita, tapi aku dengar Aji pernah bilang kalau kamu terlalu boros dan tidak bertanggung jawab soal uang. Dia bahkan menyarankan agar nenek mengalihkan warisannya ke orang lain." Intrik ini berhasil membuat hubungan antara Aji dan Tita memburuk. Mereka mulai saling menjauh dan mencurigai satu sama lain. Bahkan, ketika mereka bertemu di acara keluarga, ketegangan terasa jelas. Anggota keluarga yang lain merasa bingung melihat hubungan keduanya yang tiba-tiba memburuk, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa Ratna adalah dalangnya. Puncak dari ketegangan terjadi dalam acara pernikahan seorang anggota keluarga, di mana perilaku Ratna akhirnya memicu konflik terbuka. Dalam acara tersebut, Ratna, seperti biasa, tampil mencolok dengan gaun mewah dan perhiasan mahal. Ia mulai membuat komentar-komentar yang memancing keributan, kali ini ditujukan kepada pengantin wanita. "Saya senang sekali kalian akhirnya menikah. Semoga kalian bisa menjaga rumah tangga. Tapi, ya, menikah muda memang penuh tantangan. Aku dulu juga menikah muda, tapi beruntung suamiku langsung sukses. Semoga saja kalian juga bisa menyusul ya," ujar Ratna dengan senyum yang terlihat dibuat-buat. Pengantin wanita, yang sudah merasa gugup dengan acara tersebut, tampak tersinggung. Namun, ia berusaha menahan diri dan tidak merespons. Sayangnya, Ratna tidak berhenti sampai di situ. Ketika makan malam bersama dimulai, ia mulai membahas soal keuangan keluarga, sebuah topik yang sensitif. "Memang beda ya kalau sudah menikah. Dulu aku dan suami bisa beli rumah dalam 2 tahun. Tapi, kalau lihat sekarang, banyak pasangan yang masih tinggal di rumah kontrakan bertahun-tahun. Mungkin karena mereka kurang pandai mengelola keuangan." Ucapan ini akhirnya memancing emosi salah satu anggota keluarga, Andi, yang merasa tersinggung. Ia berdiri dan dengan suara keras berkata, "Sudah cukup, Bu Ratna. Kita semua tahu kamu selalu merendahkan orang lain. Tapi tolong jangan ganggu hari bahagia mereka." Perkataan Andi membuat suasana menjadi hening. Ratna, yang tidak terbiasa dikritik di depan umum, mencoba membela diri dengan mengatakan, "Saya hanya memberi masukan. Kalau ada yang tersinggung, itu bukan salah saya." Namun, keributan ini sudah tidak bisa diredam. Beberapa anggota keluarga akhirnya mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perilaku Ratna. Konflik mencapai puncaknya ketika salah satu anggota keluarga, Tita, akhirnya mengungkap bahwa Ratna telah menyebarkan fitnah tentang dirinya kepada Aji. Tita, yang tidak tahan lagi dengan situasi tersebut, memilih untuk berbicara di depan keluarga besar. "Saya ingin semua orang tahu bahwa selama ini, Bu Ratna lah yang menyebarkan cerita palsu tentang saya. Saya tidak pernah mengatakan apapun tentang Aji atau warisan nenek. Saya merasa difitnah, dan saya yakin bukan hanya saya yang mengalami hal ini," ujar Tita dengan penuh emosi. Pengakuan ini membuka mata banyak anggota keluarga tentang sejauh mana Ratna telah merusak hubungan mereka. Satu persatu, anggota keluarga lain mulai menceritakan pengalaman mereka menjadi korban dari perilaku Ratna. Hal ini menciptakan suasana penuh kejujuran tetapi juga ketegangan, karena banyak yang merasa bahwa mereka telah disakiti oleh orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga mereka. Ratna, yang biasanya pandai mengelak, tidak bisa lagi menyembunyikan kesalahannya. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya berniat mendekatkan keluarga, tetapi tidak ada yang percaya. Semua orang menyadari bahwa Ratna selama ini hanya memikirkan dirinya sendiri dan menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Setelah kebohongan dan fitnah Ratna terbongkar dalam acara keluarga, sebagian besar anggota keluarga memilih untuk menjaga jarak darinya. Ratna, yang sebelumnya menjadi pusat perhatian dalam setiap pertemuan, kini merasakan betapa sepinya hidup tanpa dukungan dan kehadiran orang-orang terdekat. Acara keluarga yang dulu menjadi panggung bagi Ratna untuk memamerkan kekayaan dan superioritasnya kini tidak lagi mengundangnya. Ketika ada pertemuan keluarga, beberapa anggota secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak ingin Ratna hadir. "Kami hanya ingin suasana yang damai," ujar salah satu sepupunya ketika ditanya oleh seorang anggota keluarga lain.
Ratna mencoba bertahan dengan anggapan bahwa keluarganya hanya sedang marah dan akan segera melupakan masalah ini. Namun, minggu-minggu berlalu tanpa ada seorang pun yang menghubunginya. Bahkan, di grup percakapan keluarga besar, pesan-pesan Ratna sering diabaikan atau hanya mendapat balasan singkat yang formal. Perasaan ditinggalkan ini mulai menggerogoti Ratna, yang terbiasa berada di pusat perhatian. Ketika Ratna mencoba mendekati beberapa anggota keluarga secara pribadi, ia hanya menemui dinding dingin. Salah satu keponakannya, Dani, yang selama ini menjadi korban komentar pedas Ratna, mengatakan kepadanya dengan tegas, "Tante, saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkan Tante. Semua yang Tante katakan selama ini membuat saya merasa kecil. Saya hanya ingin hidup tenang tanpa komentar negatif." Tidak hanya keluarga besar yang mulai menjauh dari Ratna, tetapi juga orang-orang terdekatnya, termasuk suaminya. Suami Ratna, yang selama ini lebih banyak diam dan membiarkan istrinya bertindak sesuka hati, mulai menunjukkan ketidaksenangannya terhadap perilaku Ratna. Setelah konflik besar di acara pernikahan keluarga, suaminya berkata, "Kamu harus berhenti. Semua ini sudah terlalu jauh. Aku malu dengan cara kamu memperlakukan keluargamu sendiri. Aku tidak bisa terus mendukungmu jika kamu tidak mau berubah." Ratna mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan keluarga. Namun, suaminya dengan tegas menolak argumen tersebut. "Itu bukan untuk kebaikan keluarga, tapi untuk kepuasan egomu sendiri," katanya. Perkataan suaminya menjadi tamparan keras bagi Ratna. Hubungan mereka yang sebelumnya terlihat stabil mulai retak. Suaminya semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, menghindari percakapan dengan Ratna. Dalam beberapa bulan, hubungan mereka menjadi dingin dan jauh. Karma tidak hanya datang dalam bentuk pengasingan sosial dan hubungan yang rusak, tetapi juga dalam bentuk kehancuran finansial. Ratna, yang selama ini merasa aman dengan kekayaan suaminya, mulai menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak seaman yang ia bayangkan. Suami Ratna mengalami kerugian besar dalam bisnisnya karena keputusan investasi yang buruk. Kehilangan besar ini memengaruhi gaya hidup mereka. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kesombongan Ratna harus dijual untuk menutupi sebagian utang. Barang-barang mewah yang sering dipamerkan Ratna, seperti perhiasan dan mobil mewah, juga dijual untuk menyeimbangkan keuangan keluarga. Ratna, yang terbiasa hidup dalam kemewahan, merasa sangat sulit beradaptasi dengan perubahan ini. Ia mulai kehilangan rasa percaya dirinya, terutama karena ia tidak lagi memiliki hal-hal yang bisa ia pamerkan kepada orang lain. Ketika bertemu dengan orang-orang di luar lingkaran keluarga, Ratna mencoba berpura-pura bahwa semuanya masih baik-baik saja. Namun, gosip tentang kerugian finansial keluarganya mulai menyebar, membuat Ratna semakin merasa terpojok. Hidup dalam isolasi sosial dan finansial membuat Ratna mulai merenungkan semua perbuatannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada lagi anggota keluarga yang mendukungnya, dan suaminya lebih banyak diam daripada berbicara dengannya. Ratna mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ia teringat semua komentar pedas yang pernah ia lontarkan kepada anggota keluarganya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah melukai banyak hati dan menghancurkan hubungan yang berharga. Namun, meskipun penyesalan itu mulai tumbuh, Ratna tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Salah satu momen yang membuat Ratna benar-benar menyadari kesalahannya adalah ketika ia melihat foto-foto lama acara keluarga. Dalam foto-foto itu, ia melihat senyum dan kebahagiaan yang dulu menghiasi wajah semua anggota keluarga. Namun, kini semua itu terasa jauh, hampir seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda. Ratna mencoba menghubungi beberapa anggota keluarga untuk meminta maaf, tetapi sebagian besar dari mereka masih terluka dan tidak siap menerima permintaan maafnya. Ia menerima balasan seperti, "Maaf, Bu Ratna, saya butuh waktu untuk memaafkan," atau bahkan tidak mendapatkan balasan sama sekali. Kejatuhan Ratna menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga baginya, meskipun datang dengan harga yang mahal. Ia mulai memahami bahwa sikap congkak dan kebiasaannya merendahkan orang lain tidak membawa kebahagiaan, tetapi justru menghancurkan hidupnya sendiri. Ratna mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana. Ia menghabiskan waktunya untuk merenung dan berusaha memperbaiki dirinya. Meskipun tidak semua anggota keluarga bersedia memaafkannya, beberapa mulai membuka hati. Salah satu keponakannya, Lila,
yang pernah dihina oleh Ratna karena usaha kecilnya, memberikan kesempatan kedua kepada Ratna. "Tante, saya tidak bisa melupakan apa yang pernah Tante katakan, tapi saya juga tidak ingin hidup dalam dendam. Saya harap Tante benar-benar berubah," kata Lila saat bertemu dengan Ratna. Ratna merasa terharu dengan sikap Lila dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya. Ia mulai belajar mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan tanpa membandingkan, dan meminta maaf dengan tulus kepada mereka yang telah ia sakiti. Meskipun Ratna berusaha memperbaiki dirinya, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah menjalani pemeriksaan medis, ia didiagnosis menderita penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif. Penyakit ini membuat Ratna semakin menyadari betapa berharganya hubungan keluarga dan kasih sayang, sesuatu yang selama ini ia sia-siakan. Di akhir hidupnya, Ratna menghabiskan waktu dengan merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menulis surat kepada keluarganya, mengungkapkan penyesalan atas semua perbuatannya dan meminta maaf dengan tulus. "Aku sadar bahwa selama ini aku telah melukai hati kalian. Aku hanya berharap, meskipun aku tidak pantas, kalian mau mengingatku sebagai seseorang yang mencoba berubah, meskipun terlambat," tulis Ratna dalam suratnya. Ketika Ratna akhirnya meninggal dunia, keluarganya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Meski banyak yang masih merasa sakit hati, mereka juga melihat bahwa Ratna telah berusaha untuk memperbaiki dirinya di akhir hidupnya. Kejatuhan Ratna menjadi pelajaran bagi semua anggota keluarga tentang pentingnya kerendahan hati, penghargaan terhadap orang lain, dan nilai dari hubungan keluarga yang harmonis. Kejatuhan Ratna menunjukkan bahwa sikap congkak, kebiasaan merendahkan, dan perilaku manipulatif tidak hanya menyakiti orang lain tetapi juga menghancurkan diri sendiri. Karma bekerja dengan cara yang tak terduga, dan kehidupan Ratna menjadi bukti bahwa segala perbuatan buruk akan mendatangkan akibat buruk pula. Namun, cerita ini juga memberikan harapan bahwa perubahan selalu mungkin, meskipun datang di saat-saat terakhir.